Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Rizky Awalia. Saya mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4A Universitas Garut. Nah, teman-teman, di zaman sekarang, pendidikan Islam itu sedang menghadapi banyak tantangan baru, mulai dari teknologi, globalisasi, sampai masalah radikalisme. Lalu, bagaimana sebenarnya pendidikan Islam menyikapi semua itu? Nah, di video kali ini, kita akan membahas tentang isu-isu kontemporer dalam pendidikan Islam yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu ada karakteristik dan dinamika isu kontemporer. Nah, isu kontemporer ini adalah masalah baru. Jadi, isu kontemporer ini adalah masalah-masalah baru yang muncul dalam pendidikan Islam seiring dengan perkembangan zaman. Ini itu karakteristiknya itu bersifat dinamis, artinya terus berubah mengikuti perkembangan teknologi, budaya, dan juga globalisasi. Selain itu, isu ini juga menyentuh aspek penting dalam Islam seperti akidah, akhlak, dan pendidikan. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, banyak siswa itu lebih suka belajar dari media sosial nih, seperti YouTube atau TikTok dibandingkan membaca buku. Selain itu, mulai terlihat penurunan adab siswa terhadap gurunya, serta banyaknya informasi agama di internet yang belum tentu benar. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya pendidikan Islam itu harus terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, namun harus tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Untuk materi yang selanjutnya itu ada urgensi kajian isu kontemporer. Nah, kenapa sih kajian isu kontemporer sangat penting bagi pendidikan Islam? Nah, jawabannya yaitu agar pendidikan Islam tidak tertinggal zaman dan siswa mampu menyaring informasi lebih bijak lagi. Nah, selain itu, kita juga harus mampu nih menyaring informasi yang kita terima terutama di era digital saat ini. Contohnya, banyak sekali remaja yang sedang mengalami kebingungan dalam memahami nilai agama akibat pengaruh dari media sosial, serta di zaman sekarang itu maraknya penyebaran hoaks tentang keagamaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 43, yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Quran surat An-Nahl ayat 43. Nah, maka dari itu kita harus terus belajar dan juga mencari ilmu dari sumber yang benar-benar benar ya, agar tidak salah dalam memahami agama. Oke, materi selanjutnya ada globalisasi dan modernisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi itu adalah proses integrasi dunia yang menghubungkan berbagai aspek kehidupan. Nah, jadi kita itu bisa nih mendengarkan ceramah dari luar negeri, mengikuti kajian online, bahkan belajar dari berbagai sumber di internet. Nah, inilah yang disebut dengan globalisasi. Nah, kemudian ada modernisasi. Modernisasi itu adalah perubahan menuju kemajuan teknologi dan pemikiran. Nah, yaitu perubahan ke arah yang lebih maju lagi. Misalnya nih ya, dari belajar manual menjadi menggunakan teknologi. Nah, semua ini sebenarnya membawa kita banyak manfaat, tapi ada juga nih tantangannya. Dampak positifnya itu kita bisa dengan mudah mengakses ilmu agama dan belajar dari berbagai sumber di seluruh dunia. Namun, ada juga nih dampak negatifnya, seperti masuknya budaya luar tanpa filter yang dapat menyebabkan lunturnya nilai-nilai Islam kita. Contohnya,
kita bisa belajar mengaji melalui aplikasi, tetapi juga kita dapat terpengaruh gaya hidup bebas yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Artinya kita itu harus memfilter dulu nih dalam menerima pengaruh global. Jadi jangan sampai kita FOMO atau ikut-ikutan dalam hal apapun. Jadi kita harus memfilter dulu agar tidak kehilangan arah. Materi selanjutnya ada digitalisasi dan teknologi. Nah, digitalisasi dalam pendidikan Islam itu adalah pemanfaatan teknologi seperti handphone, internet, dan juga aplikasi dalam proses pembelajaran. Contohnya, belajar Al-Quran melalui aplikasi, mengikuti kajian online, serta menghafal menggunakan audio digital. Manfaatnya itu proses belajar menjadi lebih fleksibel dan juga menarik. Nah, namun ada juga nih tantangan seperti kecanduan gadget dan juga paparan konten negatif yang ada di media sosial ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Islam itu mendorong umatnya untuk terus belajar, termasuk melalui teknologi. Yang selanjutnya ada moderasi beragama dan multikultural. Moderasi beragama bisa disebut dengan wasatiyah, yaitu sikap beragama yang seimbang. Artinya apa? Pertengahan. Jadi tidak berlebihan maupun meremehkan. Kalau multikultural itu adalah pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya, agama, dan suku dalam masyarakat. Nah, Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi umatan wasaton, yang artinya umat pertengahan, yang adil dan juga seimbang. Nah, di tengah kehidupan masyarakat yang beragam seperti sekarang ini, sikap moderasi beragama dan multikultural sangatlah penting untuk diterapkan, terutama dalam pendidikan Islam. Nah, moderasi beragama itu adalah tadi sikap beragama yang seimbang, tidak berlebihan atau tidak ekstrim, dan juga tidak mudah menyalahkan orang lain. Nah, moderasi ini mengajarkan umat Islam untuk memahami agama yang bijak, damai, dan penuh toleransi. Nah, sikap ini itu membuat seseorang tetap teguh dalam keyakinannya, tetapi tetap menghormati orang lain yang berbeda. Sedangkan multikultural itu berarti sikap menghargai keberagaman, baik perbedaan agama, suku, budaya, bahasa, maupun cara berpikir. Indonesia memiliki banyak perbedaan, sehingga sikap saling menghormati itu sangatlah diperlukan ya, agar tercipta kehidupan yang aman dan juga harmonis. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, moderasi beragama ini bisa diterapkan dengan seperti contohnya, kita tidak memaksa pendapat atau keyakinan kepada orang lain, kemudian bisa menghormati teman yang berbeda agama. Adapun contoh sikap dari multikultural, misalnya nih ya, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan agama atau suku. Kemudian bisa menghargai budaya lain dan tidak mengejek tradisi atau kebiasaan dari orang lain atau dari budaya-budaya lain. Nah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengajarkan tentang keseimbangan dan juga toleransi. Salah satunya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143, yang artinya, dan demikian kami telah menjadikan kamu umat yang pertengahan. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa umat Islam itu harus menjadi umat yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan dalam bersikap.
Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi, moderasi beragama dan sikap multikultural ini sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat modern. Dengan menerapkan sikap toleransi, saling menghargai, dan hidup berdampingan secara damai, maka persatuan dan kerukunan akan tetap terjaga. Pendidikan Islam juga memiliki peran yang sangat besar nih dalam membentuk generasi yang berakhlak baik, terbuka, dan juga mampu menghargai perbedaan satu sama lain. Materi selanjutnya ada radikalisme, ekstremisme, dan deradikalisasi. Apa sih itu radikalisme? Radikalisme itu adalah sikap beragama yang terlalu berlebihan dan keras dalam memahami agama. Nah, orang yang memiliki paham radikal biasanya merasa dirinya paling benar dan sulit menerima perbedaan pendapat. Sedangkan ekstremisme itu adalah sikap yang lebih parah karena sudah membenarkan tindakan kekerasan atas nama agama. Misalnya, menyebarkan kebencian, memaksa orang lain mengikuti pendapatnya, atau menganggap kelompok lain itu salah. Padahal, Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan sikap saling menghormati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agamamu." Quran surat An-Nisa ayat 171. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa dalam beragama kita harus bersikap seimbang dan tidak ekstrim. Lalu, ada juga nih deradikalisasi, yaitu upaya untuk mencegah dan mengurangi paham radikal melalui pendidikan, penanaman akhlak mulia, pemahaman Islam yang benar, serta diskusi yang terbuka dan damai. Jadi, pendidikan Islam memiliki peran penting untuk mengajarkan toleransi, sikap adil, dan hidup rukun agar masyarakat tetap damai dan harmonis. Nah, dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa pendidikan Islam itu harus mampu menghadapi tantangan zaman dengan bijak. Nah, teknologi dan globalisasi bukan untuk dihindari, tetapi dimanfaatkan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Semoga kita menjadi generasi yang cerdas, berakhlak, dan mampu menyaring pengaruh zaman. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.